kita akan mengarah ke Candi Sewu, Candi Bebrah, Candi Lumbung. Ya, berarti kita harus ke sana. Oke, kita akan berjalan lumayan jauh, guys. Nah, di sini tersedia teman-teman ya, penyewaan sepeda dan penyewaan sepeda listrik juga ada di sini. Ya, kita akan ke Candi Sewu, Candi Bebrah, dan Candi Lumbung. Setelah kita berjalan kurang lebih 200 meter teman-teman ya, kita sudah berada di depan Candi Lumbung. Wow, dimana Candi Lumbung ini ya sangat istimewa, dan bentuk-bentuknya teman-teman ya, itu dia. Oke, kita akan ke sana. Kita lihat dulu dari depan ya teman-teman ya. Inilah Candi Lumbung, istimewa. Dan Candi Sewu serta Candi Bebrahnya berarti masih ke sana. Kita akan masuk ke Candi Lumbung. Sebelum kita ke Candi Lumbungnya, kita akan memberitahu atau kita akan belajar sejarah ya. Candi Lumbung ini terdiri atas 1 candi induk dan 16 candi perwara. Lokasinya berdampingan dengan Candi Bebrah yang berada di sebelah utaranya dan memiliki latar belakang agama yang sama, yaitu Buddha. Oh, Buddha ini teman-teman ya. Dilihat dari ciri arsitekturnya, candi ini dibangun sekitar abad ke-9 ya, Masehi. Candi Lumbung adalah candi yang tak jauh berbeda ataupun berhubungan dengan Candi Sewu. Hal ini diketahui dari bentuk candi-candi perwaranya yang mirip dengan candi perwara di Candi Sewu, yaitu atapnya yang berbentuk stupa ya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Candi Lumbung berlatar belakang Candi Buddha. Nama Candi Lumbung merupakan sebutan di sekitar masyarakat ya, karena memang karena bentuknya yang mirip dengan lumbung. Jadi seperti itulah, inilah para bule-bule atau wisatawan mancanegara yang mungkin lagi berkunjung ke Jogja ya, pasti menyempatkan untuk mengunjungi Candi Lumbung ini. Seperti apa Candi Lumbung? Kita akan masuk. Oke teman-teman ya, di sini kita akan memasuki sebuah komplek Candi Lumbung yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dimana ya, kalau kita lihat di sini berupa stupa-stupa seperti ini. Ada 1 buah candi induk dan ada 15 kalau tidak 16 itu candi perwaranya ya. Seperti ini teman-teman ya. Di depan kita ini ialah sebuah manisan atau batu manisan-manisan yang berada di candi-candi perwaranya. Jadi yang hancur yang di depan kita ini adalah candi perwaranya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat keindahan. Cuaca sekarang lagi sangat terik teman-teman ya, tetapi nah, inilah perjuangan kami ya. Di depan kita itu teman-teman ya, ada berjejer bebatuan manisan yang memang ini sebuah ornamen di candi perwaranya yang memang hancur lebur ya. Di depan kita ini masih original sebuah arca ya,
ya teman-teman. Ini bisa dilihat sangat jelas sekali, dan ini masih sangat original ya teman-teman ya, dan masih utuh. Ini pasti ada bunganya ya. Dan di sini teman-teman ya, satu lagi bukti arca yang memang dihancurkan kepalanya, tepat di depan candi perwaranya. Sangat luar biasa. Jadi candi perwaranya ya, dari pintu masuk itu kita lihat satu yang sudah hancur itu ya, 2, 3, 4, 5, ada 5. Dan kita coba lihat satu persatu ya. Sebelum kita ke sana, di depan kita juga terdapat sebuah reruntuhan atau ornamen-ornamen bebatuan candi perwara di Candi Lumbung ya. Bisa kita perhatikan di sini, sangat unik, sangat antik, dan sangat bagus sekali. Masih sangat utuh teman-teman ya. Jadi di sini mungkin ada sebuah kotaan seperti ini, mungkin ada satu tambahan batu lagi ya yang di atasnya, dan semuanya itu berlubang teman-teman. Semuanya berlubang ya, mungkin ya tumpuk-tumpuk seperti ini, jadi ini mungkin juga berlubang dan ada yang nancep seperti itu. Betapa hebatnya ya. Jadi dan batu satu dengan yang lain itu saling berkaitan seperti ini ya. Ini nancap ya teman-teman ya, nancap di lubang-lubang tadi seperti ini. Seperti ini, memang semuanya berlubang dan batunya ditata menancap seperti itu ya, seperti ini. Wow. Jadi yang ke sana candi perwaranya 5, yang ke sini 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi ini pojokan ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan itu candi induknya, yang Candi Lumbungnya. Kita lihat sekeliling dulu ya teman-teman. Di sini juga banyak sekali ya. Ini ada aja atau kalamakara ya, yang biasanya di atas pintu masuk. Mungkin ini kalamakara di pintu masuk Candi Perwara yang sebelah sini. Dan kita lihat lagi ya teman-teman ya. Wow, indah. Dan semua pintu masuknya itu dari dalam menghadap ke dalam ya teman-teman. Jadi semoga saja ini segera dibuka dan segera ditata seperti ini. Dan ini lucu ya teman-teman, ini enggak tahu apakah ini sebuah papan tulis waktu itu atau sebuah kalau sekarang memang papan nama ya, untuk bertuliskan ini sebuah candi apa. Nah beginilah teman-teman ya, leluhur dulu cara mengaitkan batu satu dengan batu yang lainnya itu dicowak-cowak seperti ini dan mendapatkan hasil yang sempurna seperti ini. Dan ini tidak mudah ya, arsitek zaman dulu ini nggak main-main batu ya, bukan tanah liat atau cor seperti ini. Dan yang kesana ya teman-teman juga perwaranya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 itu ini pojokan. Kalau kita lihat di sana 5, berarti sininya itu 3 ya, 5, 10, dan ini 3 ada 16, 17 sama candi induknya ya. Benar ya teman-teman, candi perwaranya itu ada 16 seperti ini. Dan semua dari pintu masuknya teman-teman itu dari dalamnya, dari dalam seperti ini ya. Kita lihat dulu. Dan ini juga candi perwaranya, dan memang ambles ya teman-teman. Pelatarannya ini di bawah kita ini ya, ini lantai, dan ini dari batu andesit juga, nggak main-main.
batu andesit seperti ini teman-teman. Dan ini juga ada, semoga aja segera diketahui agar supaya bisa ditata ulang ya. Seperti ini. Kita akan masuk salah satu candi perwaranya ya teman-teman, di komplek Candi Lumbung ini. Nah seperti ini. Ini mungkin ya sudah mengalami pemugaran atau sudah dibangun ulang, tetapi tetap menggunakan batu-batu yang berserakan. Dan yang masih banyak juga yang jual-jual seperti ini ya teman-teman. Jual-jual tetap masih bisa dipasang kembali. Dan di sini rayu. Wow. Ini mungkin teman-teman ya. Baunya seperti ini teman-teman ya. Rayu mbak. Dingin sekali di dalamnya. Ini mungkin tempat arca. Sini juga tempat arca ya teman-teman. Oke. Ini salah satu dari candi perwaranya. Dan kita dikelilingi 16 candi perwara. Oke. Ini masih utuh ya. Ada beberapa yang masih utuh, separuhnya hancur. Dan teman-teman, di depan kita inilah yang dinamakan Candi Lumbung. Entah fungsinya ini dulu buat apa teman-teman ya, tapi kita lihat dulu, kita mengitari Candi Lumbung ini. Tidak ada relief, hanya saja sedikit sekali yang mungkin itu arca, dan banyak yang mengalami kerusakan teman-teman ya. Dan di sini juga mungkin ada sebuah arca yang besar, tetapi sekali lagi hilang, raib. Dan ini juga ada arca yang kepalanya laki-laki ya teman-teman, miris sekali. Kepalanya hilang, padahal itu hanya sebuah relief yang nempel di candi. Oke, inilah yang Candi Lumbung ini masih berada di komplek percandian Prambanan teman-teman. Dan Candi Lumbung ini bercorakkan Buddha. Nah itu masih ada kepalanya ya, dan masih memegang bunga di tangan kirinya. Yang di tangan kanan itu mungkin senjata ya. Oke, istimewa. Nah itu juga kepalanya masih ada teman-teman ya. Oke, sama coraknya. Dan di sini mungkin ada arca hilang. Itu ekspresinya berbeda ya. Oh, itu bunga yang dari tangkainya itu di bawah kaki itu dan naik ke atas sana. Oke, Candi Lumbung yang ada di Jawa Tengah, Yogyakarta ya teman-teman. Kita akan masuki dan kita akan berdoa dulu. Oke, seperti inilah keindahan Candi Lumbung. Kita akan masuki Candi Lumbungnya. Kita berdoa. Ayo. Kita masuk. Wow. Ayo Mbak, kita lebih detail ya. Ini ada sebuah relief arca yang masih utuh ya teman-teman. Dan ini kita melihat kepalanya masih utuh tapi sudah hampir rusak.
Oke, dan ini mungkin merambat ya, dan dipegang, dan di situ ada bunganya. Seperti itu. Kita akan masuk ya teman-teman. Rayu. Wow, sayang sekali atapnya rusak ya. Dan di sini teman-teman, mungkin ini aja ya. Kalau kita lihat lubangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin ini tempat aja. Ada 11 lubang ya, dengan konstruksi yang begini indahnya. Sayang sekali atapnya tidak ada ya. Wow, indahnya. Inilah isi dari atau di dalam Candi Lumbung ya. Sungguh sangat luar biasa sekali. Oke, kita keluar. Rayu. Dan disinilah komplek Candi Lumbungnya ya. Kalau kita melihat dari sini seperti ini, dan kita dilarang ke sana ya. Mungkin ya agak rapuh. Dan oke, inilah komplek Candi Lumbung yang berada satu komplek dengan Candi Prambanan, yang dimana Candi Prambanan sendiri itu bercorakkan agama Buddha, agama Hindu, tetapi di sebelah dari Candi Prambanan, yakni Candi Lumbung, ini bercorakkan Buddha. Ada apa di saat itu ya? Sudah candi-candi yang berdekatan, ada yang bercorakkan Hindu dan ada yang bercorakkan Buddha. Dan di masa itu adalah Mataram kuno teman-teman ya, masa Wangsa Sailendra, Wangsa Sanjaya ya, Rakai Pikatan, Rakai banyak lagi ya. Inilah komplek dari Candi Lumbung. Oke, amat tidak. Sayang sekali atapnya Candi Lumbung itu sudah tidak ada ya teman-teman. Dan semoga aja Candi Lumbung ini bisa didirikan atau diperbaiki agar tidak tambah hancur, dan agar anak cucu kita selalu bisa menikmati segala peninggalan leluhur yang sangat. Di depan kita teman-teman sudah ada candi yang sangat istimewa ya, yakni Candi Bubra. Candi Bubra ini teman-teman berada satu kompleks kawasan Candi Prambanan ya. Kita akan mendekat melihat secara langsung Candi Bubranya seperti apa. Untuk tempatnya teman-teman sangat luar biasa, dan kita selalu disuguhkan sebuah musik ya, yang sangat wow, mengingatkan kita betapa damainya di saat kita mendengar alantunan musik-musik seperti ini ya, gending-gending yang memang sangat luar biasa sekali. Pendirian Candi Bubra diyakini semasa dengan Candi Sewu dan Candi Lumbung. Ketiganya menjadi satu kesatuan mandala bercorak Buddhis. Kompleks tempat pemujaan ini dibangun Rakai Panangkaran yang disebut sebagai Sailendra atau Wangsa Tilaka atau Mutiara Keluarga Sailendra.
Rakai Panangkaran adalah pemimpin dinasti Sailendra yang berpindah agama. Dari semula Siwa Hindu, ia diperintahkan ayahandanya untuk menjadi Buddha. Ia memang jadi seorang Buddhis yang amat taat. Candi Bubra merupakan bangunan tunggal menghadap ke timur, sama halnya dengan kompleks Candi Prambanan yang juga menghadap ke timur. Bangunan Candi Bubra terkesan tinggi, ramping, dengan atap stupa menjadi simbol Gunung Meru. Susunan stupa induk merujuk konsep pantun dalam agama Buddha. Satu stupa dikelilingi 8 stupa, kemudian dikelilingi 16 stupa. Bagian luar tubuh candi ada relung-relung berisi arca Dayani Buddha. Relung utara berisi Dayani Buddha Amoghasiddhi menghadap utara. Ya, kita akan melihat secara langsung seperti apa Candi Bubranya. Kali ini kita sudah berada tepat di depan Candi Bubra, ya, dimana candi ini dibangun di era abad ke-9, ya, berkaitan langsung dengan Candi Lumbung dan Candi Sewu. Dan Candi Bubra ini dibangun oleh Rakai Pikatan kalau tidak salah di masa Wangsa Sailendra, ya. Nanti bisa teman-teman mengkoreksi lagi yang ahli dalam sejarah, ya. Kita di sini belajar, ya teman-teman, mereview, dan saya mereview langsung ke tempat ini dan melihat secara langsung rayu seperti apa candi yang cukup megah. Dimana di sini teman-teman, ya, kita melihat sebuah kompleks candi yang sangat besar, masih utuh, berdiri tegak. Inilah peninggalan leluhur Nusantara di zaman Mataram kuno di abad ke-8-9. Itu peradaban Nusantara sudah sangat maju dan sangat megah. Jadi di Nusantara tidak ada yang namanya zaman jahiliyah yang diceritakan di buku-buku dongeng, ya. Jadi Nusantara tidak pernah dari abad ke-6, 7, 8 Nusantara sudah banyak sekali peradaban yang maju, peradaban yang luhur, peradaban yang teknologinya di atas pemikiran kita zaman sekarang, teman-teman, ya. Seperti inilah keindahan dari Candi Bubra. Sebelum kita masuk, memang Candi Bubra ini bercorakkan Buddha, ya, bercorakkan Buddha seperti halnya dengan Candi Lumbung tadi. Di sini tidak banyak relief atau gambar-gambar yang nempel di dinding pada kakinya, ya. Hanya di sini di pintu masuk, ya, terdapat Kalamakara seperti ini atau dua rapala, ya, seperti ini. Sebelum kita masuk, kita permisi dulu dan kita berdoa, ya. Rayu Seumbal. Masih terlihat di sini ada sebuah macan, ya. Wow, istimewa. Kita akan masuk, rayu. Wow, di sini ada
Gapura Paduraksa ya teman-teman. Ini ada Gapura Paduraksa yang cukup dari batu andesit teman-teman, sangat besar sekali ya. Kita masuk rayu. Wow, seperti ini. Dan memang saat ini sepi sekali teman-teman ya. Ini contoh ya, ukiran zaman dulu, begitu detail, begitu dalam ukirannya. Dan di setiap relung-relung dari candi ini ada sebuah arca ya. Dan ini adalah tambahan saat yang belum direlief. Dan memang bisakah di zaman sekarang memahat atau mengukir batu sama persis dengan di era dulu. Jadi kebanyakan candi-candi yang ada di sini teman-teman, setelah kaki sebelum tubuh itu pasti ada pelataran seperti ini yang mengelilingi tubuh candinya. Dan di sana di atas ada stupa Buddha ya. Satu stupa itu dikelilingi, yang pertama ada 6 kalau tidak salah, dan nanti kita akan membaca artikel ya. Dan di sini relung-relung tempat arca-arcanya yang sudah tidak ada, yang kebanyakan memang hilang. Dan itu masih kelihatan arca Budanya. Sangat megah dan sangat kokoh ya. Memang candi ini sudah banyak sekali perombakan, tetapi tidak menghilangkan originalnya, karena memang bebatuan sisa-sisa reruntuhan itu dikembalikan, dan seperti ini ya, dikembalikan lagi. Dan ketika memang sudah tidak ada, diganti dengan batu andesit yang baru, tetapi sama persis pola dan ukurannya, tidak bisa seenaknya gitu ya, karena ada pakemnya, ukuran seperti ini. Wow, kemegahan Candi Bubrah. Kenapa dinamakan Candi Bubrah? Nah itulah, mungkin candi ini waktu ditemukan itu meker bubrah seperti itu. Dan ini kegagahan atau ya simbol dari leluhur kita. Dan ini candi ini adalah candi untuk tempat sembayang ya, atau tempat ritual. Kita masuk ya, ayo. Wow. Dan banyak sekali ya, kelihatannya kelelawar teman-teman, karena baunya bau kelelawar. Rayu. Kenapa nggak mau disorot ya? Rayu Sewu. Dan di sini teman-teman, wow, sangat gelap sekali ya. Ini mungkin tempat arca yang sudah hilang. Oke, seperti inilah. Kemegahan, keindahan Candi Budanya. Kita keliling lagi ya.
Dan sebetulnya di sini masih banyak tertanam ya teman-teman, banyak sekali yang masih tertanam atau tertimbun dari mungkin candi-candi perwara yang mengelilingi candi induknya ini. Masih banyak seperti di depan kita ya, itu masih ada. Ya teman-teman, inilah kemegahan, keindahan Candi Bubrah yang dibangun di era Mataram kuno, Wangsa Sailendra atau Rakai Panakaran ya kalau tidak salah. Seperti inilah leluhur kita di zaman abad ke-8 itu sudah bisa membuat bangunan candi Buddha yang sangat luar biasa ya. Jadi kita harus bangga menjadi anak cucu Nusantara, menjadi warga Indonesia teman-teman ya. Jadi Indonesia itu negara hebat dari zaman leluhur kita. Jangan minder, jangan takut ya. Dengan adanya bangunan seperti ini, peninggalan leluhur kita menunjukkan kepada kita bahwasannya kita adalah negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang mandiri, negara yang kaya raya, makmur, toto tentrem loh Jinawi. Seperti itulah ya kebesaran dari leluhur Nusantara. Jangan takut, jangan minder. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kita sudah disuguhi ya sebuah arca Dwarapala raksasa ya teman-teman, dan di depannya ialah Candi Sewu yang memang sangat indah, sangat megah. Dan hari ini, siang ini hawanya cukup terik, panas sekali ya. Dan kata petugas tadi teman-teman, tidak biasanya hari itu panasnya seperti ini. Biasanya jam segini sudah hujan lebat ya. Di sini ada ratusan ya, kenapa dibilang 1000, mungkin saking banyaknya candi teman-teman. Seperti ini Candi Apit ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Kita akan menuju pusat Candi Sewunya, yang memang inilah pusat dari Buddha. Seperti ini ya, mau dikonstruksi ulang, tapi ya makan waktu yang sangat lama. Oke, kita akan ke candinya langsung ya, karena memang sangat panas. Rayu. Wow, raksasa ya. Ayo. Inilah teman-teman kemegahan atau keindahan komplek Candi Sewunya, yang sangat luar biasa sekali. Dan lihatlah,
sangat luar biasa ya. Panas juga. Sebelah sini reruntuhan candi yang sungguh sangat besar. Komplek candi yang luar biasa. Ini kurang lebih 5 hektar yang penuh dengan reruntuhan candi seperti ini. Oke, sebelum kita masuk, kita berdoa. Kita berdoa sebentar ya. Wow, seperti inilah teman-teman ya suasana komplek Candi Sewu kalau dilihat dari candi induknya ya. Candi induknya seperti ini. Setelah kita di atas candi teman-teman ya, kita menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Dan di sini teman-teman ya, relief-relief atau ukiran-ukiran dari candi ini sungguh sangat luar biasa. Dan ini pintu masuk. Keunikan dari candi ini itu kita akan masuk ya, dan kita melihat dulu di sini, di samping dari Candi Sewunya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sampingnya itu di sini ada 4 pintu masuk, pintu keluar ya. Seperti ini. Banyak sekali motif-motif batik ya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Kita akan masuk, melihat secara langsung. Ayo, ayo. Wow. Di sini ada mungkin di sini sebuah arca ya teman-teman ya. Di sini mungkin ada sebuah arca. Ada, ini agak tinggi cowakan dan ini agak rendah. Dan mungkin di kanan kiri, nah ini yang lebih jelas. Nah seperti ini teman-teman ya. Ada seperti ini. Dan sebelum kita masuk, wow, kita akan ke samping. Ada halaman lagi teman-teman. Jadi kebanyakan di sini memang sebelum ke dalam candi yang inti ya, di sini ada pekarangan kecil seperti itu ya. Jadi setelah kaki candi kita naik, ada lagi ruangan celah-celah seperti ini. Dan mungkin ini ada arcanya teman-teman, tapi sudah tidak ada, hilang. Nah seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini pintu masuk lagi. Oh iya. Oh, seperti ini teman-teman ya. Oh, sama ini konstruksinya sama. Oke. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi sendiri-sendiri gitu ya, antara kaki, tubuh itu sendiri-sendiri. Seperti ini kompleknya ya. Dan yang unik teman-teman, biasanya
Kalamakarannya itu kalau di era Majapahitan ya itu Buto kalah gitu ya. Tapi di sini tuh enggak. Memang ini candi Buddha ya. Sangat unik. Nah, kita masuk lagi. Ini pintu dari kanan kiri ya. Dan konstruksinya sama. Mungkin ini arca sesembahan juga ya. Dan ini pintu masuk dan pintu keluarnya. Jadi 4 sisi itu sama ya teman-teman. Hebatnya itu dah ada ratusan atau mungkin memang dia katakan 1000 itu betul karena sangat banyak. Oke, nah ini juga kan harganya ada dua kalamakarannya ya, seperti ini. Kalamakarannya Buddha ini, bukan Hindu. Kita masuk. Nah, ini yang sisi utara. Kita coba masuk ke inti dari candi ini ya. Ayo. Wow, istimewa teman-teman. Inilah inti dari Candi Sewu Rayu yang butuh menyambangi. Wow, sangat gelap ya. Mungkin ini tempat raksasa ya. Sangat gelap ya. Dan inilah teman-teman pusat dari inti candinya. Dan mungkin ini ada sebuah arcanya ya, tapi memang hilang. Oke, kita coba keluar ya. Wow. Tidak ada lampu penerangan. Senter admin tadi ada di kendaraan ya, diparkir. Dan banyak sekali juga wisatawan dari luar Indonesia ya yang datang. Nah, memang ini candi dunia teman-teman. Oke, seperti ini candi Apitnya. Candi Apit ini ada berbagai corak, dan untuk candi perwaranya, wow, jangan tanya, ratusan teman-teman. Seperti inilah. Nanti kita akan coba melihat runtuhan yang ada di samping kanan kiri dari Candi Sewu ini. Ini sebetulnya menarik perhatian dunia, Candi Sewu ini yang ada di komplek Candi Prambanan. Karena semua orang berbondong-bondong masuk, bondong-bondong datang ke Indonesia untuk melihat keindahan atau kemegahan Candi Sewu ini. Inilah Candi Apitnya ya, yang masih banyak berdiri
sangat panas sekali. Berangkat kita error ya, sangat panas terik. Kita tidak pakai payung. Kita coba lihat sedikit candi-candi berwarnanya ya di sini. Nanti kita akan datang lagi dan kita akan melihat lagi ya teman-teman ya. Oke.